Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharminingsih. Nomor induk mahasiswa C1L019093. Mata kuliah Kewarganegaraan. Kelas ganjil. Nama dosen John Koinja SHMH. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester kewarganegaraan. 1. Jelaskan definisi dari pembelaan negara. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara, dan syarat tentang pembelaan negara diatur oleh undang-undang. Kesadaran bela negara itu hakikatnya berbakti pada negara, kesediaan berkorban dan membela negara. Nomor 2. Kemukakan pandangan dan penilaian Anda terhadap kondisi dinamika ketahanan nasional Indonesia saat ini jika ditinjau dari aspek berdasarkan spesialisasi bidang ilmu yang Anda tekuni saat ini. Jadi yang saya tekuni ini adalah bidang kehutanan. Apakah Anda punya solusi pecahan? Nah, ketahanan nasional, masalah COVID-19 ini bukan hanya menjadi masalah dunia internasional, tetapi sudah menjadi masalah nasional Indonesia. Lalu bagaimana negara Indonesia menghadapinya? Ditinjau dari model ketahanan nasional Indonesia saat ini yang dikenal sebagai Astagatra. Menurut model ketahanan nasional Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi menjadi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Untuk aspek alamiah mencakup 3 gatra, yaitu 1. Kondisi geografis negara, 2. Kekayaan alam, 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan aspek sosial mencakup 5 gatra, yaitu 1. Ideologi, 2. Politik, 3. Ekonomi, 4. Sosial budaya, 5. Pertahanan dan keamanan. Penggabungan aspek alamiah Trigatra dan penggabungan aspek sosial Pancagatra menghasilkan 8 gatra atau yang biasa dikenal dengan istilah Astagatra. Kalau kita melihat masalah COVID-19 saja, maka seakan-akan masalahnya itu hanya masalah virus corona yang menyerang kesehatan manusia. Akan tetapi masalah COVID-19 sudah mewabah ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Maka bukan hanya sudah masalah COVID-19 dan kesehatan saja, akan tetapi sudah terkait dengan masalah sosial yang lebih luas dan merambat ke seluruh dunia dan merambat ke masalah-masalah lainnya. Dilihat dari Astagatra, masalah kesehatan masyarakat bisa dimasukkan ke dalam aspek sosial Pancagatra, Digatra sosial atau budaya. Namun bila dilihat dari perkembangan situasi saat ini, akan berkaitan dengan gatra lainnya. Mewabahnya COVID-19 di banyak negara dan Indonesia sudah mempengaruhi perekonomian dunia dan Indonesia. Ini berkaitan dengan gatra ekonomi. Dilibatkannya instansi militer dan aparat keamanan lainnya juga sudah melibatkan ketahanan dan keamanan. Kritikan terhadap pemerintah karena dianggap lamban atau salah dalam menyikapi masalah COVID-19 saat ini juga sudah termasuk ke arah gatra politik. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan keagamaan atau berkumpul di rumah ibadah
ada yang mengasosiasikan dengan ajaran komunis, dan ini menyangkut ke gatra ideologi. Dari gatra keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi, inilah yang harus terus-menerus diperhatikan. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa pemerintah sudah benar-benar serius dalam menyikapi masalah COVID-19 dan sudah sangat serius dalam memimpin, memegang komando, dan kendali penuh dalam menghadapi perang pandemi COVID-19. Dalam menghadapi kasus ini, sektor kehutanan memiliki peran penting dalam membantu dunia melawan virus COVID-19. Seperti yang kita ketahui, hutan merupakan sumber obat-obatan yang mampu dan mempunyai sumber daya botani, merupakan sumber obat-obatan yang paling besar. Dalam menyelesaikan kasus ini, sektor kehutanan bisa bekerja sama dengan tenaga medis untuk mencari obat dari virus atau COVID-19. Pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian negara menjadi tidak teratur dan ekonomi masyarakat juga tidak teratur karena masih banyak masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau diberhentikan dari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan karena masalah COVID-19. Hutan adalah sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan yang tidak memiliki pekerjaan atau kehilangan pekerjaan untuk mencari makanan sehari-hari atau memenuhi kebutuhan hidupnya untuk keberlangsungan hidup ke depannya. Dan hal ini tentunya sangat membantu pemerintah dalam meringankan biaya untuk masyarakat pada saat social distancing. 3. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona atau COVID-19, Ahmad Yuryanto, menghimbau masyarakat Indonesia untuk menjadi pahlawan bagi diri sendiri dan orang lain, serta untuk melindungi seluruh bangsa. A. Kemukakan pandangan Anda berangkat dari sumber referensi yang valid. Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu pahlawa dan wan, yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah atau yang disebut pahala, yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. Adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagal berani. Pahlawan dimaknai sebagai seorang yang berjuang dengan gagah berani dalam membela kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Secara etimologis, ada juga yang memaknai pahlawan berasal dari akar kata pahala dan berakhiran wan. Pahlawan artinya mereka pantas memperoleh pahala karena jasa-jasa bagi perjuangan menegakkan kebenaran. B. Kemudian bandingkan dengan definisi pahlawan menurut pemahaman Anda dan pandangan Anda berangkat dari pernyataan Ahmad Yuryanto tersebut di atas. Pahlawan menurut saya adalah seorang yang melakukan kebenaran dengan cara yang baik dan tentunya diakui oleh orang lain. Lalu dari pernyataan Ahmad Yuryanto tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pahlawan itu adalah yang bisa melindungi orang lain dan melakukannya secara sukarela dan disertai dengan rasa penuh tanggung jawab. Merasa dirinya harus melakukan itu demi kemaslahatan bersama dan melakukannya dengan totalitas. C. Apakah definisi pahlawan sangat fleksibel sehingga siapa saja bisa jadi pahlawan? Siapakah pahlawan menurut Anda jika dilihat dari
perspektif kasus COVID-19 di Indonesia. C. Tentu saja definisi dari pahlawan sangatlah fleksibel, yang dimana definisi pahlawan bermacam-macam, sehingga memungkinkan siapa saja untuk menjadi pahlawan. Lalu, siapa pahlawan dari perspektif COVID-19 yang dalam pandemi ini? Menurut saya, tentu saja yang pertama-tama patut kita beri seorang pahlawan dengan garda terdepan, yaitu para dokter dan perawat yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam menjalankan tugas. Tentu saja diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena jika Anda bisa menyelamatkan diri sendiri, maka Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Kenapa demikian? Karena jika Anda tidak bepergian dan juga tidak keluyuran keluar rumah dan tidak menaati aturan pemerintah atau mengikuti anjuran pemerintah, maka Anda akan bisa menulari seseorang. Misalkan Anda terkena virus dan Anda sendiri tidak menyadari dan Anda pergi ke tempat kerumunan atau ke tempat orang berkumpul banyak orang, maka Anda bisa menulari orang-orang tersebut, dan itu sangatlah berbahaya dan bisa menyebabkan kematian bagi semua orang. Mungkin cuma itu saja yang bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.